Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, topik apa yang kita akan berbincangkan pada kesempatan kali ini, Pak? Kita akan membicarakan tantangan istri yang harus bekerja, Pak Gunawan. Kita ini menyadari bahwa sekarang cukup banyak ya istri yang harus bekerja. Nah, rupanya itu juga ya mengandung tantangan yang harus dihadapi oleh baik si istri maupun juga si suami. Nah, jadi inilah yang akan kita angkat. Mudah-mudahan para pendengar kita akan diberkati ya. Iya. Banyaknya istri yang bekerja ini kalau menurut Pak Paul disebabkan oleh apa? Faktor apa yang mendorong kok bekerja? Karena kerjaan di rumah itu kan banyak, apalagi nanti kalau dia atau mereka dikaruniai anak kan butuh banyak waktu, butuh banyak perhatian. Kok ya masih bekerja di luar gitu loh Pak Paul? Apa yang mendorong dia? Ada yang memang sebetulnya nggak mau bekerja ya, dia mau menjadi ibu rumah tangga pernah waktu, tapi kondisi keuangan menunjang, jadi dia harus bekerja di luar. Tapi ada juga yang memang mau bekerja, sebab mereka merasa sayang kalau mereka berhenti, karir mereka itu akan terputus, nanti mau bangun lagi dari nol ya juga berat. Jadi mereka pikir udahlah terusin aja. Nah, tapi ada yang ketiga, yaitu memang ada orang-orang yang nggak begitu bisa tahan lama di rumah. Nah, kita jangan cepat-cepat menyalahkan perempuan yang seperti itu, nggak apa-apa, sebab ya ada perempuan yang senang bekerja di luar. Karena apa? Memang itu adalah diri mereka, dan mungkin juga mereka dibesarkan oleh ibu yang juga senang bekerja di luar, sehingga akhirnya ya mereka terpola mau menjadi seperti itu pula. Nah, kalau dipaksa diam di rumah, justru dia stres berat. Nah, mendingan dia bekerja, dia bisa beraktualisasi diri. Nah, waktu dia pulang, dia lebih efektif menjadi seorang ibu dan istri bagi suaminya. Tapi memang keputusan untuk bekerja itu sebenarnya perlu dipikirkan masak-masak dan perlu dibicarakan secara terbuka dengan pasangannya gitu Pak Bos. Iya, seyogianya memang hal ini dibicarakan sebelum mereka menikah, sehingga ada kejelasan, sehingga nggak sampai salah pengertian. Kalau misalnya si istri berkata, ya saya nggak mau di rumah, saya nggak bisa, saya mau kerja di luar. Bahkan si suami berkata, ya saya nggak terima itu, saya maunya istri itu diam di rumah. Nah, kalau udah menikah baru bicara, ya sudah tentu ya lebih berat. Iya, karena gini Pak Paul, ada sebagian ibu rumah tangga yang bekerja, tapi sebenarnya penghasilannya itu tidak terlalu menunjang keuangan keluarga. Iya. Karena pengeluarannya dengan dia bekerja itu, pengeluarannya jadi tambah lebih besar. Iya. Misalnya dia harus membayar pembantu rumah tangga atau babysitter atau apa gitu, lalu transport dia tempat kerja, bajunya yang harus dia beli gitu. Dan ini akhirnya itu dari bulan ke bulan itu penghasilannya juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Betul. Jadi ada sebagian memang yang mau bekerja bukan karena soal uang, karena sebetulnya ya nggak nambah banyak atau mungkin yang bisa merugi malahan ya. Tapi ini adalah penting bagi jiwanya, aktualisasi dirinya. Nah, daripada ya kita paksakan, yang mendingan biarkan saja menurut saya. Biarkan dia berkiprah, dia bisa membangun harga dirinya lewat pekerjaannya, dia bisa bertemu dengan orang, dan dia merasa itu juga menyegarkan jiwanya, sehingga waktu dia pulang, dia bisa menjadi istri atau ibu yang lebih baik lagi. Ya, tadi kalau Pak Paul katakan ini ada tantangannya tersendiri bagi istri yang bekerja ini. Tantangannya yang pertama apa Pak Paul? Tantangan pertama yang dihadapi oleh istri yang bekerja adalah makin terbatasnya waktu yang seharusnya diberikan untuk diri sendiri. Nggak bisa enggak ya, karena di tempat pekerjaan meskipun orang bisa menikmati adanya teman, adanya kontak dengan orang dan sebagainya, tapi tetap ya itu waktu kebanyakan diberikan untuk orang lain atau untuk tuntutan pekerjaannya. Nah, waktu dia pulang ke rumah, dia juga harus mengurus rumah tangga. Nggak bisa enggak, dia harus turun tangan, kerjakan ini itu, masaklah atau apa.
sehingga akhirnya waktu untuk dirinya sendiri sangat-sangat minim. Nah ini kalau nggak dijaga bisa menimbulkan stres, sehingga akhirnya bisa meluas, memburukkan relasi mereka dengan anak-anak dan juga relasi dia dengan suaminya. Iya, biasanya ada suami itu yang mengizinkan istrinya bekerja dengan catatan gitu. Tugas-tugas di rumah tangga itu harus beres semua gitu, harus terselesaikan semua. Dia nggak mau tahu gitu. Iya. Juga kalau sampai istrinya itu stres gitu, malah dimarahi. Iya. Saya kan sudah bilang nggak usah kerja di luar. Iya. Nah ini gimana Pak? Ya udah tentu suami juga harus mengerti bahwa si istri itu tuh pulang ke rumah udah capek. Ya memang dia itu kesel ya. Mungkin dia tadinya nggak setuju istrinya bekerja, tapi istrinya tetap memaksa untuk bekerja. Nah, ya oke lah. Jadi akhirnya diberikan catatan. Yang penting kamu kerjakan tugas-tugas rumah tanggamu. Tapi ya secara realistik kita harus mengerti juga bahwa dia itu juga udah capek. Nah dia perlu bantuan. Jangan sampai kita itu tuh nggak mau tahu ya. Pokoknya harus kerjakan semuanya, harus beres semuanya. Enggak. Seringkali memang ini yang nggak gitu adil Pak Gunawan, saya harus akui. Istri yang bekerja harus mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Sedangkan suami yang bekerja pas pulang nggak harus mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Jadi seolah-olah tugas rumah tangga 90% mungkin adalah tanggung jawab si istri, tanggung jawab perempuan. Nah sebetulnya siapakah yang membuat aturan itu? Nggak ada. Ya, jadi memang ini yang seharusnya dilakukan dengan kerelaan dari dua belah pihak dan pengertian, sehingga kita pokoknya nggak mau tahu, semua harus dibereskan oleh istri kita. Oh enggak, ini ruang tangga kita tinggal di sini pula, kita makan di sini pula, kita mengotori tempat ini pula dan sebagainya. Jadi ya kalau bisa selalu tolonglah. Iya, tapi itu memang agak sulit penyesuaian ini pada awal-awal pernikahan gitu Pak. Di mana masing-masing itu masih mempertahankan harga dirinya atau ya katakan kesombongannya lah gitu Pak. Iya, contoh tadi itu ya misalnya ya si suami itu udah bilang dia nggak setuju istrinya kerja, istrinya tetap berkata saya mau bekerja. Nah, ya akhirnya udah relakan. Tapi sebetulnya dia nggak suka, dia nggak rela. Dan istrinya bekerja meskipun dia udah berkata saya berkeberatan, membuat dia merasa istri saya kok nggak dengar saya. Istri saya kan nggak menghormati saya. Jadi ya ini bisa jadi ya menanamkan benih konflik nantinya, benih bahwa kamu kok nggak menghormati saya, dan nanti ini bisa muncul di dalam hal-hal yang lainnya. Ya jadi sebenarnya kalau memang si suami itu keberatan untuk istrinya bekerja, apa tidak lebih baik si istri ini juga meninjau ulang? Ya. Apakah dia harus memaksakan diri untuk bekerja atau tinggal di rumah demi kebaikan rumah tangganya gitu. Betul. Atau dalam kompromi yang bisa dia ambil adalah si istri misalkan ya memungkinkan bekerja pada waktu. Dengan dia bekerja pada waktu, dia bisa di rumah lebih banyak lagi, dia bisa berfungsi lebih banyak lagi juga. Jadi ya sekali lagi di sini diperlukan kedewasaan untuk duduk bersama, untuk ngobrol, saling membagikan kehendak dan pikirannya. Selain dari itu, ya memang nggak istri yang bekerja ini juga harus pintar-pintar mencuri-curi waktu untuk mendengarkan jiwa dan tubuhnya. Karena ya dia capek, pulang udah capek, tapi mesti kerjakan ini itu dan sebagainya. Nah, dia perlu ada istirahat. Nah, nggak bisa tuh ya mau istirahatnya panjang atau apa, nggak bisa. Jadi saya sarankan pokoknya yang namanya istirahat, yang namanya rekreasi diiris tipis-tipis lah. Secara berkala, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, pergilah dengan teman atau dengan suami, atau berliburlah dengan suami atau dengan keluarga, liburan pendek, bukan liburan panjang. Dan dengan cara seperti itu, akhirnya ya itu menolong menyeimbangkan kehidupannya. Makanya kembali yang tadi Bapak katakan, ini perlu kesepakatan antara suami istri ini. Karena memang si suami mengizinkan istrinya bekerja, ya dia harus menanggung segala konsekuensinya, gitu, risikonya. Misalnya dia harus membantu atau lain-lain gitu. Tidak bisa dia menangnya sendiri terus gitu ya. Tapi kalau memang si suami tetap ngotot untuk mempertahankan istrinya nggak bekerja, nah istri juga harus perlu mengoreksi diri untuk tidak bekerja lagi gitu Bapak. Harus berani mengorbankan itu. Betul. Jadi masih ada kesiapan dari dua belah pihak untuk berkompromi
dan juga untuk mengalah. Betul. Iya, karena nanti kalau ada anak-anak ini masalahnya jadi lebih rumit lagi. Betul. Dengan istri bekerja dan sebagainya, suami juga tidak di rumah, anak-anak ini yang jadi korban gitu loh. Betul, betul. Jadi memang dengan adanya istri di rumah bisa mengurus anak-anak. Nah, seyogianya lah istri juga bisa merasakan adanya kepuasan tersendiri ya, merawat anak-anak. Tapi ya saya juga harus akui bahwa ada perempuan yang justru nggak mendapatkan kepuasan tersendiri, malahan merasa tertekan, merasa capek, nggak semangat, apa artinya semua ini dan sebagainya, karena terbiasa berkarir sebelumnya. Jadi ya hal ini ya nggak gitu gampang, tapi ya perlu dibicarakan dan disesuaikan saja. Memang betul, sebenarnya ini harus diselesaikan waktu mereka itu berpacaran gitu Pak. Kalau sudah masuk di dalam pernikahan memang agak lebih sulit ya penyelesaiannya gitu. Iya, ada yang memang udah bicarakan, udah setuju, istrinya di rumah misalnya. Istri juga semangat aja, gak apa-apa aja di rumah. Waktu menjalaninya dia baru sadar dia nggak tahan. Iya. Nah ini mau balik bekerja. Nah, jadi ya perlu fleksibel lah dua-duanya. Iya. Tantangan yang kedua apa Pak? Tantangan kedua yang dihadapi oleh istri yang bekerja adalah makin terbatasnya waktu yang dapat diberikan kepada suami dan anak-anak Pak Gunawan. Tidak jarang istri yang bekerja harus merasa terhimpit, dituntut kanan dan kiri oleh pekerjaan di satu pihak, oleh suami dan anak di pihak lain. Nah sudah tentu sesungguhnya ia ingin memberikan pelayanan yang lebih lagi ya kepada suaminya dan anaknya, tapi karena dia sudah bekerja dia nggak bisa. Nah akhirnya apa yang dia lakukan, dia harus ambil keputusan. Masalahnya adalah kalau dia sering-sering bolos, akhirnya jadi berhentikan, sering-sering minta cuti, nggak enak sama atasan. Jadi akhirnya yang dia korbankan gak bisa keluarganya. Dia terus bekerja dengan disiplin, sedangkan suami dan istrinya akhirnya, suami dan anak-anaknya gak mendapatkan waktu yang cukup darinya. Sudah tentu Pak Gunawan efeknya adalah dia dapat kehilangan keseimbangan hidup karena tertekan. Gak enak tuh hidupnya begitu terus. Nah akhirnya kesabarannya menipis, pengertiannya berkurang, dia mudah marah dah. Anaknya misalnya, suaminya misalnya nggak melakukan apa yang diharapkan, ribut lah, dia beremosi. Karena kok dia merasa orang tua hanya bisanya tuh nuntut dia mengerjakan semuanya bagi mereka. Nah, kalau nggak hati-hati kondisi ini dapat memperburuk relasi dengan anak maupun suami. Sehingga akhirnya teriakan mama pulang bukanlah teriakan sukacita, tapi teriakan tanda awas mama pulang. Berarti tugas sudah menanti lagi gitu yang baru. Tugas sudah menanti lagi, kalau enggak akan kena omel begitu. Iya. Ya, memang istri yang bekerja ini juga harus mendisiplin dirinya untuk tidak membawa pekerjaan itu ke rumah gitu Bapak. Iya. Kadang-kadang sudah di rumah pun dia masih harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang di kantornya gitu. Betul. Atau dihubungi atasannya dan sebagainya, memang dia harus melakukan pekerjaan itu. Betul. Itu nggak ideal. Ada pekerjaan yang bisa selesai, udah kita nggak mau lagi ke kantor. Ada yang memang nggak selesai, harus dikerjakan lagi di rumah. Ada juga yang sebetulnya udah selesai, tapi membawa masalah yang akhirnya dipikirkan oleh istri di rumah. Itu juga akhirnya menjadi beban bagi istri di rumah. Ya, jadi tadi suami itu dia melihat walaupun istrinya secara jasmani ada di rumah gitu, tapi pikirannya itu sudah masih di kantor terus gitu Bang. Iya. Ya. Tugas-tugasnya itu masih terus dikerjakan di situ. Dan ini yang membuat si suami ini kadang-kadang tidak bisa tahan. Iya, iya. Belum lagi kalau misalnya ada email lah, ada apalah dia masih hubungan lah, apalah betul. Seperti sekali. Tantangan yang lain apa Bang? Tantangan ketiga yang harus dihadapi oleh istri yang bekerja adalah bagaimana menjaga keseimbangan relasi dengan suami. Tidak semua suami membawa penghasilan yang lebih besar dari istri, dan tidak semua suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari istri. Nah, tidak bisa tidak, kesenjangan ini dapat menimbulkan konflik. Perkataan atau sikap istri mudah sekali ditafsir oleh suami sebagai penghinaan atau setidaknya kurang menghargai suami. Padahal
belum tentu demikian. Nah akhirnya relasi nikah terpengaruh dan memburuk. Ya memang penghasilan itu sekarang kan ditentukan oleh karier seseorang gitu. Jadi kalau memang karier si istri ini lebih baik, ya tentu saja penghasilannya dia lebih baik gitu Pak Bang. Betul. Jadi kita memang harus sekali lagi mendasari pernikahan kita ini di atas pengertiannya, bahwa nggak ada niat jahat. Kita percaya, kita mengerti bahwa istri kita begini karena yang memang harus, ya nggak apa-apa gitu. Dia nggak ada niat jahat, mau melecehkan kita, mau menghina kita, yang nggak ada gitu. Tapi yang saya juga mau bicara secara realistik. Kadang-kadang suami itu tuh ya, karena merasa kok istrinya itu bawa uang lebih banyak daripadanya, kedudukan juga lebih tinggi daripadanya, akhirnya tuh mengeluarkan dua sikap, Pak Gunawan. Pertama adalah sikap yaitu maju menyerang. Sikap yang kedua adalah mundur teratur. Saya jelaskan, suami yang terancam dapat menjadi suami yang sama sekali tidak ramah kepada istri. Dia berusaha menggunakan setiap kesempatan untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan si istri. Supaya apa? Supaya ia tampil baik dan istrinya tampil buruk. Sehingga dengan istri tampil buruk, dia merasa seenggaknya sejajar dengan si istri atau malah di atas istri. Jadi kalau ngomong sama dia tuh seringkali tuh ujung-ujungnya adalah mau menjatuhkan si istri itu. Nah yang celaka adalah kadang-kadang bukan hanya suatu ngomong berduaan saja, waktu ngomong dengan orang-orang pun juga keluar kata-kata yang ingin menjatuhkan si istri, supaya orang lihat istrinya nggak sebaik itu. Nah tujuannya adalah supaya dia tampil lebih baik lagi, karena dia merasa dia di bawah istrinya. Padahal belum tentu istri berbuat apa-apa untuk menjatuhkan dia. Begitu. Ya. Jadi sebaiknya sebagai seorang istri yang penghasilannya lebih besar dari suaminya, itu sikapnya harus seperti apa Pak Mas? Jadi kita ini mesti ada istri yang penghasilan lebih besar, ya harus hati-hati ya. Jangan sampai itu setelah gaji lebih besar atau posisi lebih tinggi, misalnya mengubah jadwal, mengubah kebiasaan, hal-hal yang biasa dilakukan sekarang nggak dilakukan lagi atau apa, suami akan peka. Suami akan melihat, oh kamu sekarang ini gara-gara udah menjadi lebih kaya daripada saya, uang lebih banyak daripada saya, kamu seenak gitu. Ubah inilah, ubah itulah, panggil inilah, panggil itulah, seolah-olah saya nggak ada artinya sama sekali. Jadi ya udah dah, artinya saya nggak dihargai oleh kamu. Nah ini nggak sehat, ini nggak sehat ya. Jadi yang penting di sini adalah bahwa si suami juga harus percaya bahwa istrinya itu nggak ada niat apa-apa. Selain dari maju menyerang, sikap kedua yang kadang-kadang muncul adalah ini Pak Gunawan, dia malahan mundur teratur. Ada suami yang akhirnya itu minder luar biasa, nggak mau pergi sama istrinya karena udah anggap orang akan nanti menganggap dia rendah. Ya ini suaminya hanya kerjanya beginian aja kok, istrinya tuh yang hebat tuh gini. Jadi dia nggak mau keluar. Mungkin dia nggak dengar langsung, tapi dia bisa membayangkan itu orang akan katakan. Nah akhirnya dia makin mundur. Baik maju menyerang, baik mundur, membawa dampak paling telak pada komunikasinya. Orang yang mudah menyerang defensif, nggak bisa diajak ngomong, benarkan diri terus. Pokoknya nyerang istri nggak bisa disalahkan, frustrasi dari istrinya. Tapi yang mundur teratur mungkin gak defensif, tapi gak mau ngomong, diam aja, tutup mulut. Yaudah terserah kamu, begitu ngomongnya. Apatis ya dirinya. Apatis. Istrinya asal, kamu kok begitu, ditanya jawabnya begitu, kita akan sama-sama ngomong dong, padahal ngomong gimana. Yaudah terserah kamu. Nah kadang-kadang kalau didesak begitu, keluar ngomong aja gak enak. Ya percuma saya ngomong, akhirnya kan kehendak kamu yang jadi. Berapa dia ngomong, istrinya kasar. Kamu nggak ngomong, makanya saya jalankan yang saya pikir baik. Saya udah tanya kamu kok, jadi ribut. Jadi baik maju menyerang maupun mundur teratur seringkali memang menimbulkan dampak yang nggak baik. Jadi memang sebenarnya cukup rawan bagi hubungan suami istri itu ketika kedua-duanya bekerja seperti itu Pak. Banyak tantangan yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Mungkin masih ada tantangan yang lain Pak. Dan satu lagi Pak Gunawan, yaitu
istri yang bekerja ini juga harus menjaga batas dalam pergaulan. Nah ini pentingnya, sebab begini Pak Gunawan, seyogianya dalam dunia kerja kita berelasi dengan orang secara profesional, bukan personal, yang namanya juga kerja. Namun batas ini mudah kabur. Begitu kita merasa nyaman dengan orang, akhirnya kita mulai menjalin relasi personal dengan orang dalam bungkus profesional. Nah sudah tentu ya nggak salah yang menjalin pertemanan personal dengan rekan kerja. Masalahnya adalah kalau dilakukan dengan teman lawan jenis yang usianya hampir sebaya, yang banyak kesamaan hobi dan minat. Nah pertemanan personal ini berubah bentuk menjadi hubungan pribadi yang romantis, di mana dasar pertemanan bukan lagi itu kesamaan minat, cara berpikir, tapi ketertarikan. Nah, mula-mula udah tentu nggak diungkapkan secara langsung, tapi saling tahu, karena bisa melihat, bisa membaca bahwa dia suka saya dan saya juga tahu bahwa orang itu juga tahu saya suka dia. Nah, akhirnya dengan banyaknya waktu dihabiskan dalam bekerja bersama, relasi ini akhirnya bertumbuh dan mengakar. Ya berarti si istri ini harus bisa menjaga jarak dengan rekan-rekan kerjanya maupun dengan pelanggan-pelanggannya gitu misalnya Pak ya. Ya mesti bisa ya, karena kita nggak bisa sangka bahwa ya orang itu tuh nggak selalu baik. Ya orang itu nggak selalu baik. Kadang-kadang ada rekan-rekan pria di tempat pekerjaan yang kalau melihat ada seorang istri yang kayaknya kok baik orangnya, menarik lah, apalah, mencoba mendekati. Padahal tidak tahu istri itu sudah ada suaminya, orang itu sudah ada suaminya. Tetap aja tak peduli, mau aja didekati. Nah, kalau nggak kuat-kuat, ini istri bisa ke bawah, bisa. Apalagi Pak Gunawan kalau ada masalah dalam rumah tangga. Nah, si istri tambah rentan kan. Dia merasa dia nggak diperhatikan di rumah, di tempat pekerjaan. Ditanya kalau nggak datang, ditanya apa yang bisa dibantu, dan ditanya perasaannya, pemikirannya. Nah dia merasa, aduh kok enak sekali relasi ini. Padahal ini orang hanya begini karena sama istri orang lain, sama istri sendiri mungkin dia nggak begitu. Nah akhirnya mudah sekali terjadi perselingkuhan. Nah di masa lalu Pak Gunawan, dalam pengalaman saya melihat mayoritas pelaku perzinahan adalah pria. Sekarang nggak lagi Pak Gunawan. Jadi cukup banyak saya ini mendapatkan kasus-kasus di mana yang melakukannya adalah si istri, tapi suaminya nggak tahu. Nah, kenapa sampai begitu? Ya, salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya istri yang bekerja sekarang, sehingga kesempatan itu lebih terbuka luas, begitu. Tapi ada juga suami-suami yang sangat cemburu gitu, sangat cepat cemburu gitu Pak Pon, sehingga istrinya itu selalu dicurigai. Itu bagaimana Pak? Ada suami kayak begitu, jadi nggak ada apa-apa sama sekali, dia udah cemburuan aja. Ada beberapa penyebabnya. Pertama yang paling gampang adalah karena dia melihat istrinya memang menarik. Istrinya itu orangnya supel, enak diajak ngomong, dan dia tahu istrinya orangnya juga baik. Dan dia tahu nih, kalau dia bukan suaminya, dia pun akan tertarik pada si istri ini. Jadi dia membayangkan orang-orang juga akan tertarik. Apalagi misalnya waktu masih sekolah dulu, istrinya itu tuh populer, banyak yang mauin. Nah dia tambah takut, dia akhirnya lebih berkepentingan menjaga si istri itu. Tapi penyebab kedua adalah nggak ada kata dengan si istri, dengan diri dia sendiri. Memang dia nggak aman. Dia sangat perlu perlindungan, pengakuan, rasa aman dari si istri. Sebab dia memang nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Waktu istrinya kok kayaknya repot atau apa, dia panik. Dia merasa istrinya ini sekarang ini udah gak mencintai dia lagi. Jadi akhirnya dia mau tahu kenapa istrinya gak mencintai dia lagi. Padahal kan nomor satu asumsinya keliru, besar kemungkinan istrinya tetap mencintai dia. Nomor dua, asumsi yang keliru adalah dia beranggapan istrinya ada apa-apa, jadi mesti diikuti, diketahui apa yang dilakukan. Nah jadi akhirnya istrinya gak suka, mereka bisa bertengkar. Ya, jadi memang kalau ada istri yang bekerja, itu sebaiknya memang bersikap profesional gitu. Jadi memang dia
niatnya bekerja secara tradisional gitu Pak ya. Jadi jangan dicampuri dengan urusan-urusan pribadi yang bisa merusakkan rumah tangganya. Harus jaga batas. Karena kadang-kadang teman kerja itu seolah-olah ya nggak ada yang apa-apa. Yuk makan yuk, berdua yuk. Makan berdua, mula-mula mungkin bertiga berempat. Yang lain kan bisa berdua aja lama-lama berdua terus. Lama-lama bukan lagi lunch break, makan siang, akhirnya makan malam juga, nggak pulang dulu. Nah dimulainya dari situ tuh akhirnya terjadilah perselingkuhan. Jadi istri yang bekerja di luar, termasuk suami juga sama ya, harus jaga batas yang jelas. Iya, tetapi memang masalah istri yang bekerja ini harus dibicarakan secara baik-baik antara suami istri, apalagi ketika Tuhan sudah mengaruniakan anak-anak di antara mereka. Kalau enggak memang berat sekali Pak Bos. Iya. Ya, jadi jangan sampai anak kita melihat kita berselingkuh. Ya, dalam pengalaman saya ada orang yang mengaku bahwa bukan saja ada orang melihat papanya berselingkuh, ada orang yang juga melihat mamanya berselingkuh dengan mata kepala sendiri. Saya kan bisa bayangin bagaimana bisa hidup dengan anak itu berapa kali itu. Jadi orang tua harus ingat bahwa kita itu punya tanggung jawab yang sangat besar pada kita. Iya. Apakah ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan dalam hal ini? Amsal pasal 31 ayat 10 dan 30 berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kuncinya adalah takut akan Tuhan, takut akan Tuhan akan memandu langkah hidup kita dimanapun kita berada, baik dalam rumah maupun tempat kerja. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tantangan istri yang harus bekerja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan datang.